Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, selamat datang kembali bersama channel ini. Apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, pada hari ini di tanggal 11 Juli 2024 kita akan coba melihat bagaimana terbarunya sirkuit Mandalika, apa saja progres kesibukan yang dilakukan saat ini untuk persiapan menyambut MotoGP yang akan digelar pada tanggal 27 sampai 29 September 2024. Baiklah, kita mulai langsung di area belakang Tribun A yang rencananya beberapa minggu ya, seperti info yang kita sudah dapatkan, akan dilakukan pembenahan untuk atapnya. Atapnya sekarang kita lihat terlalu pendek, akan diperpanjang dan menambah tampilan beda juga untuk menyambut balapan MotoGP nanti, teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya ada 11 tribun yang akan dibenahi, tapi mengingat ya MotoGP makin dekat, beberapa bulan lagi akan mulai digelar. Jadi ada 2 tribun saja yang dapat dilakukan pembenahan, yaitu Tribun A dan Tribun B. Itu seperti info yang kita sudah dapatkan, teman-teman ya. Sangat beredar luas info tersebut di media sosial sesuai dari keterangan dari Pak Priyandi Satria dan pihak terkait MGPA. Dan sisanya dari kesebelasan tribun tersebut menjadi 9 tribun. Jadi mungkin nanti akan dilakukan di tahun depan ya, entah bulan apa. Kita terus menunggunya. Untuk tribun yang ada di samping kiri maupun samping kanan yang tidak ada atapnya itu diberi atap, maupun termasuk tribun yang sudah ada atapnya yang tidak dirasa profesional akan dipasangin atap ya, diperpanjang atau diperlebar biar sama rata semua para penonton, tidak kepanasan teman-teman ya, pada saat kehujanan tidak kehujanan atau kita tidak basah. Nah, jadi inilah dia penampakan dari tribun yang minggu depan akan dilakukan pembenahan untuk atapnya seperti info yang kita sudah dapatkan. Kemudian saat ini ada tes dari rider Indonesia berbakat ya, untuk lebih gacor atau lebih gesit menghafal semua dari karakteristik dari sirkuit Mandalika ini untuk berlomba ke Mandalika Racing Series. Jadi sudah banyak event yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika, baik event balapan maupun event non balapan. Dan di depan kita ini adalah tribun VVIP Deluxe yang seharga 10 juta ya, jadi lumayan mahal. Ini tribun dilengkapi dengan banyak fasilitas, ada kursi di bagian depan tribun dan ada juga ruangan ber-AC dilengkapi dengan layar lebar di dalam dan berbagai fasilitas lainnya yang kita tidak dapat sebut, teman-teman. Nah, mungkin ada di antara teman-teman semua yang sudah menonton di tribun VVIP Deluxe di sini. Jadi seperti itu ya rasanya, dan berbagai fasilitas perlengkapan yang kita bisa dapatkan atau temui dan rasakan di tribun di sini. Ya, harganya juga lumayan mahal, jadi kualitas ditentukan dengan murah dan mahalnya harga tiket tribun di sirkuit Mandalika, mulai dari kelas bawah, menengah hingga ke atas sampai 20 juta ya, harga yang paling mahal untuk tribun di sirkuit Mandalika. Dan tentunya sirkuit Mandalika terus berbenah ya menjelang dari balapan MotoGP yang beberapa bulan lagi ya. Segala kesibukan progres terus dilakukan ya supaya cepat tuntas dan selesai sebelum MotoGP tersebut digelar. Harus tampil beda, lebih keren dan menarik ya, karena nanti akan diliput oleh helikopter. Jadi akan diusahakan sebaik-baik mungkin untuk sirkuit Mandalika ini tampil beda agar lebih baik ya menyambut MotoGP tahun ini daripada menyambut MotoGP tahun lalu. Di area belakang tribun VVIP Deluxe di sini kelihatan hijau dan asri karena selalu dijaga dan dirawat, disirami di pagi, siang dan sorenya ya. Tanaman pohon terus dilakukan ya, penanaman di area sekitaran kawasan Mandalika. Begitu juga yang paling utama area rumput ya, di dalam sirkuit Mandalika juga sering dilakukan perawatan, penyiraman sebagaimanapun biar cepat ya tumbuh subur dan selalu menghijau walaupun musim kering atau musim panas pada pergelaran MotoGP 2024 ini, agar tidak sama visualnya pada tahun lalu. Dan sirkuit Mandalika nanti akan dilakukan pengecatan ulang lagi terhadap kondisi cat yang kelihatan pudar atau tidak bagus, akan dilakukan pengecatan ulang. Dan sebaliknya apabila ya cat tersebut masih kelihatan bagus atau masih baru, dibiarkan. Jadi area yang akan dilakukan pengecatan nanti di area track limit, garis curb, area verge, dan area run off, teman-teman ya. Ya, sesuai permintaan dari Dorna, MGPA akan melakukan pengecatan nanti ya di akhir bulan Agustus, akan melakukan pengecatan ulang. Dan progres pengecatan tersebut ditargetkan beberapa minggu ya, selesai sebelum MotoGP tersebut digelar. Harus siap semua, harus tampil baru, lebih keren, menarik dan cantik ya visual sirkuit Mandalika, karena nanti pada
gelaran MotoGP akan dilihat oleh semua dunia, melihat fans MotoGP di seluruh dunia, akan ditayang di televisi internasional teman-teman ya. Jadi tidak mau kalah atau tidak mau bikin malu ya, untuk sirkuit Mandalika sebagaimanapun ini adalah event besar MotoGP, harus ya lebih besar juga untuk semua apa yang ada di sirkuit Mandalika. Jadi kita ketahui sudah memenuhi standar, namun tetap terus dilakukan pemeliharaan ya, penjagaan, perawatan, dan terus ya diperiksa semaksimal mungkin ya semua area di sirkuit Mandalika, karena area sirkuit ini sangat luas sekali teman-teman ya. Dan selain area yang sangat luas, jadi tempatnya juga sangat strategis ya, memiliki pemandangan alam yang indah sekali teman-teman ya. Jadi untuk itu kawasan ini dinamakan kawasan ekonomi khusus Mandalika, kawasan super prioritas atau kawasan pariwisata super prioritas, yang bisa kedepannya nanti mendongkrak ya perekonomian masyarakat semakin lebih meningkat ya, pariwisata semakin meningkat ya, banyak wisatawan yang berkunjung ke Lombok, dan para penonton semakin meningkat yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kita harapkan seperti itu ya, untuk sirkuit Mandalika bisa mencetak sejarah baru ya, penonton terbanyak di tempat lokasi sirkuit Mandalika ini yang berlokasi di Kuta Pucet, Lombok Tengah, dengan pemandangan alam yang sangat indah sekali. Jadi nantinya semua lengkap akan diliput ya oleh kamera atau fotografer dan lain-lain yang dipunyai oleh Dorna, mulai dari kamera yang dibawa helikopter dan kamera-kamera yang diletakkan di berbagai titik ya, pokoknya semuanya dipromosikan ya sirkuit Mandalika dan kawasannya ini. Ya, biar semua dunia mengetahui ya indahnya sirkuit Mandalika ini dengan berbagai keunggulan alami yang dimiliki sirkuit Mandalika, dan membuktikan sirkuit Mandalika ini ya Indonesia punya, memiliki layout atau lintasan yang bagus dan berbagai macam hal yang disediakan lengkap ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika, sehingga nanti kita harapkan ya bisa mendongkrak ya perekonomian masyarakat semakin meningkat, makin banyak ya teman-teman kita dari luar negeri berkunjung ke Lombok. Selain menonton MotoGP atau menonton balapan, dia juga bisa ya menikmati indahnya pemandangan di area sirkuit Mandalika, berwisata, dan banyak objek-objek wisata lainnya, serta tradisi dan budaya yang masih saat ini terjaga ketat teman-teman. Jadi di Mandalika itu ya liburan sambil menonton MotoGP dan menonton balapan lainnya. Jadi ada menonton balapan dan ada juga sisi lain kita dapat liburan dan kita dapat menikmati keunggulan atau hal-hal alami yang dipunyai kawasan Mandalika dan Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, yang harus teman-teman kunjungi dan nikmati teman-teman ya. Nah, jadi ini ada info terbaru lagi ya mengenai sirkuit Mandalika untuk sambut MotoGP 2024. Nah, jadi sirkuit Mandalika bakal menjadi sirkuit yang pertama dan satu-satunya di dunia yang akan memiliki museum MotoGP. Menyusul rencana pembangunan museum MotoGP yang dibangun dalam rangka menyambut gelaran event MotoGP Mandalika pada 27-29 September mendatang, lokasi lahan pembangunan museum itu sendiri sejauh ini sedang dicarikan posisi yang pas. Dan Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA, Priyandi Satria, dalam keterangannya, ia mengatakan selain memajang berbagai barang-barang yang berkaitan dengan MotoGP, museum tersebut juga akan menghadirkan beberapa teknologi masa depan, semisalnya teknologi point of view berupa hologram. Nah, dengan teknologi tersebut, pengunjung nantinya seolah-olah bisa merasakan langsung bagaimana rasanya mengendarai motor balap di sirkuit. Jadi di luar memberikan kenangan tentang MotoGP, museum ini bisa memberikan experience bagi para pengunjung, terangnya. Untuk membangun museum MotoGP, pihaknya sudah punya partner dan diharapkan dalam 2 bulan ke depan, pembangunan museumnya sudah rampung, mengingat untuk bangunannya tidak berupa bangunan permanen sehingga tidak butuh waktu lama untuk dikerjakan. Dan museum tersebut diharapkan tidak hanya aktif saat ada event MotoGP saja, tetapi bisa dikunjungi setiap hari oleh masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengetahui tentang MotoGP, sekaligus bisa merasakan berbagai teknologi masa depan yang ditawarkan di fasilitas tersebut.
Kalau ini terbangun, maka sirkuit Mandalika bakal jadi yang pertama dan satu-satunya sirkuit MotoGP yang memiliki fasilitas ini, karena tidak ada sirkuit lainnya di dunia yang memiliki museum khusus MotoGP yang akan memajang berbagai kenangan tentang MotoGP, mulai barang-barang yang digunakan pembalap hingga hal-hal yang berkaitan dengan MotoGP lainnya. Just